teman-teman yang dikaruniai cinta. Ketemu lagi sama aku Fikri. Aku Luna. Ini gimana ya? Aduh, sumpah ini akun makan jadi akun gosip. Mohon maaf, kita makannya di stop dulu. Ya, oh ya sebelum kita mulai nih, pakai hand sanitizer dulu. Biar apa? Biar gue. Iya, biar enggak gibah berfaedahnya. Kagak, biar enggak racun nyentuh lo gue. Aduh, ini tak kotor. Biar gibahnya ini steril. Lah. Gibah steril, mulut lu oles pakai hair. Udah. Jadi, hey, apa kabar kalian? Apakah kalian penuh cinta atau kurang cinta sekarang? Seperti kita lagi kurang cinta. Gimana? Jadi hari ini kita mau membahas yang lagi hot enggak sih? Yang udah basi. Tapi kan? kalian pernah nggak sih berpikir ini sebelumnya? Iya. Karena kita akan membahas ini dalam sudut pandang yang Berbeda. Kok udah kayak pembawa acara? Enggak, gini loh. Jadi kayak pembawa acara anak-anak bawain akun gosip gitu gak sih? Ya pokoknya jadi kali ini kita bakal bahas tentang masalah yang kemarin rame tuh tentang Krisdayanti. Aurel Azriel. Lemos. Raul Lemos. Nah, amat deh. Tapi nanti kita pakai singkatan aja ya, Aurel. Biar nggak terlalu panjang kan. Dan yang perlu digarisbawahi ini adalah hasil analisis tahu kita. Enggak sih, kita baca juga sih. Kita juga baca, riset juga, terus ada bukti-buktinya juga. Iya, mungkin nanti dibantu kita tampilkan di videonya, ada beberapa kayak video-video yang viral. Dan tentunya pasti kalian udah pada nonton kan podcastnya mereka. Podcast siapa? Iya, si Kade. Si suami istri fenomenal tahun ini, bulan ini. Pasti kalian udah pada nonton kan? So, pasti nyambung nih. Klik. Kalau kalian yang suka nonton gosip atau yang ngikutin banget masalah gosip ini pasti nyambung banget sih. Nah, dimulai nih ya, kayak masalah yang ada muncul sekarang ini kan pasti ada hubungannya dari masa lalunya Kadek juga kan. Gimana nih? Nah, kita sekarang di sini bakal bahas dari sudut pandang Aurel Azriel dan Kadeknya juga. Jadi kita nggak memojokkan satu pihak. Jadi kita bakal bahas dari dua sisi ini. Ya. Nah, sekarang nih langsung aja kita bahas dari si Kadeknya sudut dulu. Pandang Kadek gitu. Nah, Kadek ini kan dulu lagi masa puncak kejayaannya itu kan, diva, seorang si diva itu. Ya, terus kayak gimana ya? Pasti sibuk lah gitu. Jadi pas awal-awal nikah, nggak pas awal nikah sih. Jadi memang mereka itu, Anang dan Kade itu merintis ya. Ya, merintis. Jadi istilahnya si Kade ini divanya sendiri dan Anang yang mengorganisir produsernya gitu. Jadi begitu mereka punya Aurel dan Azriel, itu tuh memang lagi masa proses gitu loh. Jadi lagi sibuk-sibuknya nggak sih Adek tuh? Iya, betul. Lagi sibuk-sibuknya. Nah, menurut gue sih kayak disinilah inti permasalahan itu muncul. Apa tuh? Mulai dari Kadek kan udah sibuk tuh, sampai dia nggak punya waktu buat keluarganya. Dan terus sampai Kia bisa dibilang kayak kehilangan sosok keibuannya, tahu nggak sih? Iya. Ya, jadi dia sibuk dengan karirnya, dengan sebagai diva, dan akhirnya sampai nggak ada waktu untuk keluarganya sendiri kayak gitu. Dan hubungan Anang dan Kade itu bukan kayak suami istri kalau jadi kita lihat. Semacam kayak rekan kerja jadinya, iya nggak sih? Iya. Jadi istilahnya Kade ini talentnya, diva, terus Anang itu produsernya. Jadi mereka tuh sering kontak tuh mungkin berhubungan tuh masalah kerjaan jadinya. Iya, dan Kade lebih sering di luar. Padat banget itu jadwalnya. Pasti satu hari tuh dia kemana-mana. Ya nggak sih? Kade pasti itu enggak. kemana-mana. Jadi memang nggak punya waktu buat keluarga jadinya kayak gitu. Udah terbuka kan penyebabnya? Penyebabnya itu satu intinya. Jadi pada pada saat si anak-anaknya kecil ini ya Kade yang kehilangan keibuannya, dan anaknya juga kehilangan sosok ibunya gitu loh. Jadi nggak gimana ya? Jadi semacam kehilangan komunikasi antara si Kade dengan anak-anaknya.
gitu loh. Resep juga sih. Nah dari situ tuh karena Kade sering di luar, maksudnya kan jarang sama keluarga, dia tuh lebih banyak berhubungan sama orang luar. Sama Dan orang luar. ya kita nggak tahu ya, Iya, maksudnya kita nggak tahu tuh itu bertemu banyak bertemu orang, siapa terus kan kita nggak tahu. ceritanya mungkin dia cerita sama orang yang ya mungkin lah gimana kayak ya, gitu. intensitasnya lebih sering daripada dia cerita Iya, ke mungkin. suaminya. Nah mungkin pada saat keluar dia lebih sering bertemu dengan orang lain, jadi saat itu kan mungkin dia bertemu dengan si RL ini. Oh Nah, tapi si sebelumnya RL ada ini. isu nih, sebelum ketemu si RL yang sekarang, yang suaminya sekarang, dia tuh ada isu selingkuh 3 boleh kan diomongin? Gak apa-apa kali. Jadi Pokoknya ada Pak, isu nggak apa-apa. selingkuh 3 kali. Mungkin kalian bisa cari artikelnya juga nanti. Jadi yang pertama enggak, yang pertama tuh sama dari keluarga C. Keluarga C. Oh my God. Lalu yang kedua dari inisialnya T. Itu dia musisi. Sampai katanya sih kalau kalian bisa agak teliti, itu lagu Anang yang Benar Ku Mencintaimu, yang itu tuh sebenarnya kisah perjalanan perselingkuhan Kade dengan si T. Menurut aku sih, jadi bukan sama si RL. Semacam lagu sakit hatinya mantan Iya. suaminya gitu kan. Iya, Oh my gitu. God. Ya ampun, anak so tahu kita. Ya Allah. Oh my God. Terus yang terakhir ya dengan suaminya yang sekarang ini. Nah, kenapa sih yang suaminya sekarang mungkin Kade lebih kayak bucin? Oh my God, budak cinta. Budak cinta. Budak Sampai cinta. kalian udah lihat belum video yang mereka melakukan di ya, depan umum gak sih? Iya, depan umum. Depan umum kan? Wartawan. Oh my God. Coba kita puterin ya. Kita puterin videonya. Emang sih di kita disensor jadi kurang mantap ya. Nah, coba kita puterin videonya. Siapa tahu ada anak SD yang baca gosip. Ini konten 18 tahun ke atas ya. Tuh, kan? Ya, kalau program. Jadi gimana menurut kalian? Kelihatan nggak bucinnya? Heboh banget gitu loh. Karena ini tuh kan seorang public figure yang kok bisa sampai seberani itu sih gitu. Iya, terus ya nggak kayak sih? gimana ya, kayak semacam udah punya apa ya, masalah perselingkuhan juga kan. Jadi memang ya kita bisa lihat sisi Kadenya tuh sebelum ketemu RL tuh dia kayak depresi banget, maksudnya sibuk kerja. Sibuk kerja. Terus itu sumpah untuk seorang diva tuh pasti jadwal terbangnya tuh wah. Dan kita gitu kita sempat ambil dari bukunya juga kisahnya kalau dia pernah pakai narkoba. Narkoba juga. Iya, buat seorang Kade. Iya sih, istilahnya lu ya, jam terbang dia tuh kan banyak banget loh istilahnya. Stres dong. Gimana sampai waktu buat keluarga aja gak punya kan istilahnya. Itu pasti stres banget tuh, pasti banyak banget. Jadi dia ya mengalihkannya ke narkoba. Kan harus kelihatan fit terus. Iya, harus kelihatan fit terus. Memang itu sih. Serem ya. Ya ampun, itulah dia kehidupan seorang artis. Masih mau jadi artis? Mau. Udah kayak gitu ya. Nah, berarti kita bisa lihat nih perbedaannya dari kehidupan waktu dia ada kehidupan pernikahan dia dengan mantan suaminya dan ketika dia ketemu RL. Nah, pas ketemu RL mungkin kelihatan lah kayak agak nggak sesibuk dulu, ya nggak sih? Iya nggak sih, ya. Agak redup nggak sih? Kayak gimana ya? Karena mungkin sebucin ini sama RL, mungkin karena dulu dia nggak bisa mendapatkan momen itu kayak gitu karena sibuk dengan divanya. Iya, kayak jadi gitu. Itu lama banget gak sih dia itu kayak ya gimana ya, jadi puncak kejayaannya tuh lama. Tahun berapa sih puncak kejayaannya? Pak, dari 2010. Oh, dari 2010. Oh, 2010. Kata ensiklopedia kita dari 2010-an. Sekarang juga masih kan. Sekarang masih, tapi nggak seini dulu. Puncak karirnya tahun 2010-an, tapi dia berkarir dari tahun 2000-an. Oh, jadi dari kan dia tuh ini kan apa? Dari ajang kontes ini ya? Apa pencarian bakat gitu. 2010-nya tuh kayak naik terus sampai sekarang juga kan masih.
Sekarang masih, cuman menurut aku sih nggak seini dulu sih. Sewah dulu. Dulu kan sampai jadi penyanyi termahal ya. Iya Aduh. betul. Pas sekarang, jadi yang kami lihat, sekarang waktunya lebih banyak untuk keluarga. Jadi Iya. ketika dulu dia Kehilangan momen itu, Momen mungkin itu, dia sekarang akhirnya dia menemukan momen itunya sekarang dengan dengan si RL RL. Anak-anaknya. dan anak-anaknya. Mm-mm. Jadi kelihatannya kayak lebih pro ke anak-anaknya yang dari si RL sekarang. Gitu lah sih. Mulai kebuka kan sekarang? Mulai Terlihat? terbuka kan, jadi gimana ya? Ya Jadi- semuanya juga ada sebab akibat. Iya, jadi kita Jadi nggak Kade bisa pun menderita lah. Jadi menderita lah menurut Menderita aku. lah. Ya nggak sih, dia kayak terang-terang pro. Iya gitu, menderita. Jadi kita nggak bisa langsung Ya, nggak judge bisa dia. kayak ngejudge nih misalkan ada masalah kayak gitu ya. Kayaknya salah juga kalau langsung ngejudge kayak gitu. Nah itu dia dari sisi si kadenya. Nah sekarang sok silakan lu yang Sisi mulai. anaknya. Jadi setelah sesuai yang kita bilang sebelumnya, kalau anak-anaknya itu dari kecil emang kekurangan kehilangan sosok sosok ibu seorang ibu. dan kekurangan kasih sayang. Iya sih, sad banget kan. So mereka tuh Istilahnya gimana sih kalau misalkan walaupun banyak duit kayak gitu tapi kasih sayang orang tua nggak dapet itu kayak percuma nggak sih Iya, kayak duit. percuma banget. Tapi untung punya duit. Gimana kalau enggak? Ya kan hidup gak ada yang sempurna Pak Bos. Ini yang ininya banyak, ininya nggak ada, Iya sih, gitu jadi kayak gitu. Gimana ya? Adil gitu, Tuhan itu adil. Jadi pas sedih juga sih, maksudnya ketika mereka kekurangan kasih sayang dan segala hal di keluarganya, mereka sendiri yang pergokin sang Oh ibu my God. dengan selingkuhannya. Kayak semacam jelas banget gitu mungkin. Dan menurutku sih kayak jadi trauma yang mendalam gak sih Iya. istilahnya. Awal kehancuran, istilahnya mereka saksi kehancuran keluarganya gitu. Iya. Keretakan keluarganya. Dan waktu diwawancara mereka tuh masih kecil-kecil banget. Kalian Iya, udah lihat siap belum? kan? Yang wawancara dulu Nih. berarti kan? Kita puterin videonya. Yang begitu anak-anak yang diwawancara masih cengengesan. Kagak gimana ya maksudnya tuh kayak mereka tuh saksi itu terus mereka diwawancara ya ampun Iya. sakit banget ya. Ketemu ini sama om ini dikenalin masuk kamar, ya udahlah nonton aja lah. Terus anak kecil kan jujur gak sih? Iya. Anak kecil jujur kan, mau ditanya apa, diwawancara apa, mereka jawabnya pasti ya seadanya. Gak mungkin ada hal-hal yang direka-reka kayak gitu. Lihat langsung restoran setiap hari di rumah teleponan sama om itu lihat saksinya manajernya semua tahu semua orang. Anak sekecil itu pasti ngomong aja. Azril dan Aurel dengan polosnya menyebut adanya pria parubaya yang dekat dengan Mini atau ibu mereka. Kan Mereka tahu pria itu kelihatan karena kan? di Pulau Bali dikenalkan Gimana sendiri ekspresi oleh mereka? Kade. Maksudnya anak kecil yang nggak tahu apa-apa, masih cengengesan, belum ngerti apa-apa, diwawancarai. Itu reporternya, wartawannya halus gak sih kayak gitu? Kayaknya aduh kenapa gitu. Terus kayak tanpa pengawasan orang tuanya juga gak sih itu wawancaranya. Nah mungkin di situ juga mulai si RL itu nggak akur sama Aurel sama Azriel dari situ. Jadi dia merasa kayak namanya dicemarkan. Ya nggak sih? Padahal kan gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Emang salah, tapi kita nggak bisa membenarkan hal itu. Tapi ya gimana ya, keadaan Keadaannya sebab kayak gitu, akibat, sebab gitu akibatnya kan. kayak gitu. Jadi emang gimana ya? Kayak perceraian tuh nggak bisa disalahkan guys. Jadi begitu semuanya ditahan lah, barulah meledak akhirnya sekarang. Boom. Boom. Boom, Boom. set, boom. Syahrini itu mohon maaf. Udah itu. Boom. Jadi gimana sih kayak bom waktu gitu guys? Iya, karena Akhirnya terpendam jadi sampai dari dua akhirnya sisi boom. itu ada luka batin. Hiroshima Nagasaki. Ada luka batin di si anak-anaknya dan si kadenya sendiri juga luka batin. Jadi itu Jadi gimana komunikasi yang belum terselesaikan dari Jadi dulu tuh. sama-sama menderita aja nggak sih jadinya tuh? Iya. Jadi sama menderitanya Kade juga walaupun kayak gitu ya dia juga sama menderitanya kayak gitu. Dia nggak bisa bebas, maksudnya saya bebas ngebela anaknya karena ya dia Udah punya keluarga iya, kan. dia harus Terus udah menjaga punya juga anak kan juga. kondisi keluarga dia yang sekarang gitu loh. Dia harus menghargai juga si RL, dan itu RL tolonglah berhenti.
Biar istilahnya gimana ya? Ya biar tenang semuanya Biar tenang. gitu loh. Anak tuh nggak bisa dipaksakan, maksudnya ya anak tuh nggak bisa harus dipaksakan dengan harus gini tuh nggak bisa. Mereka tuh harus di ngertiin kayak gitu. gitu loh. Dan untuk adik juga Jadi mungkin ya karena So ada sad komunikasi yang belum terselesaikan aja nggak sih? Kayak gitu. Mudah-mudahan ya udah selesai aja gitu lah. Biar gak ada luka di antara keduanya juga kan. jadi kuncinya adalah mereka harus saling memaafkan. Terus gitu gimana loh. nih? Jadi Udah kan? Jadi gimana nih? Udah ada gambaran belum tuh? Bahwa memang kita nggak bisa ngejudge siapa yang salah, tapi emang keadaannya kayak gini kan tidak bisa dihindarkan kayak gitu. kalau kalian masih ngotot nyalahin satu pihak, itu berarti kalian nggak ada. Pakainya ini, jangan pakai ini, nggak dapet. Gak punya. Gak dapet itu sampai di podcast yang Dapet lah. podcast bapak kita itu sampai online-nya berapa itu kalian nggak dapet ininya. Tapi emang sih attitude-nya sih kalian bisa lihat gak perbedaan attitude waktu wawancaranya Kade sama istrinya anak yang sekarang. Beda banget kan? Beda kelas, Mannernya beda ya. Mannernya beda. Beda kelas. Iya sih. Ya nggak sih? Karena memang harus pakai ini kan. Pakai ini. So kita Jadi, udah gimana nih? Udah kan tuh. Udah kita bahas tuh dari 2 sudut pandang. Oke, jadi kesimpulannya nih, adalah kayak gimana nih? masalah ini disebabkan oleh Yes. Kayak ini ya promosi makanan nih. Belum ada. jadi segala sesuatu pasti ada sebabnya. Ya, kayak gitu. Nah, apa nih kira-kira sebabnya masalah ini tuh gimana? Hah? Gimana? Apa masalahnya? Sebab dari semua ini kesimpulannya apa? Kurangnya komunikasi. Iya sih, awalnya emang kayak Iya. gitu kan. Kurangnya komunikasi dan kelapangan hati untuk saling memaafkan Ya, kayak kesalahan gitu. di masa lalu. Gitu loh. Ya, ini So, gitu berarti kita sih. cuma bisa berdoa untuk keluarga mereka. Semoga Ya masalahnya cepat selesai lah. masalah bisa cepat selesai terselesaikan, dan gitu. baik-baik lagi. Dan untuk Aurel dan Azriel, kalian tetap semangat bagaimanapun itu ibu kalian. Iya, tapi tetap kuat. Dan untuk Ade semangat juga sih Semangat juga. ya. Semangat untuk menyelesaikan semuanya. Oke. Oke, mungkin cukup aja nggak sih, ya Allah. cukup aja nih sisanya biar kalian yang cari tahu lah Iya. itu selingkuhannya Ya, sebelumnya jadi siapa. intinya kita ngasih tahu sih ya, isinya jangan kayak judge ini kade. Siapa sih kalian? Sasi Maranete Oh saham. my god. Siapa sih kalian? Remah roti juga bukan. Debu, kuman. Kita apa? Kita sedikit di atas kuman lah. Yang sedangkan Yalah, kalau gitu Aku Fikri, aku Luna. kita pamit undur diri sayang. Semoga kalian gak kekurangan cinta.